mendengarkan firman Tuhan di ibadah online Sekolah Minggu GKPI Citara. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau fokus masuk ke hadirat Tuhan. Untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mau angkat pujian kemuliaan bagi Yesus. Adik-adik yang di rumah, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, puji dan syukur Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus kembali memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing pada hari ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu di rumah. Tuhan berkati hati dan pikirannya, supaya hanya fokus dan tertuju pada Tuhan saja dalam ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, semoga Tuhan menyertai kami dalam kami memuji nama Tuhan, dalam kami mendengar firman Tuhan, dan dalam kami mengerjakan kreativitas nanti ya Bapa.
Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, mungkin yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Mungkin teman kami ada yang malas, Tuhan ketuk pintu hatinya, supaya mereka bisa ikut beribadah bersama dengan kami di ibadah sekolah minggu online ini ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kanita mau lihat nih semangat anak-anak yang ada di rumah. Semua bangkit berdiri. Siap-siap, sekolah minggu. Haleluya. Sekali lagi masih berdiri. Sekolah minggu. Haleluya. Pintar. Semua masih bangkit berdiri ya. Semua harapan kita, harapan anak-anak sekolah minggu GKPI Citerep hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Jesus my hope. Haleluya. Kasih Yesus melimpah dalamku. Kasih Yesus melimpah dalammu. Dia angkatku saat ku jatuh. Pulihkan. Yesus pulihkanku, dia harapanku. Ku bersyukur dan ku bersorak. 1, 2, 3, go! Jesus my hope, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Nya, Dia terimaku dengan sukacita. Jesus my hope, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Nya, ku percaya dan berharap hanya pada Kita mau angkat bunyi ini sekali lagi. Kasih Yesus. Kasih Yesus melimpah dalamku. Dia angkatku saat ku jatuh. Pulihkanku. Yesus pulihkanku, dia harapanku. Ku bersyukur. Ku bersyukur dan ku bersorak. 1, 2, 3, go! Jesus my hope, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Nya, Dia terimaku dengan sukacita. Jesus my hope, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Nya, ku percaya dan berharap hanya pada Yesusku. Kanita mau nanya nih buat teman-teman di rumah, siapa yang punya sahabat? Punya ya? Kanita mau nanya, Karya punya sahabat? Punya dong. Kakak Ivan punya? Kakak Evina punya? Tapi punya nggak ya sahabat yang benar-benar selamanya nggak pernah ninggalin kita? Ada yang tahu? Tuhan Siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, forever, forever and ever.
adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang Kanita mau teman-teman semua duduk diam, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk ke firman Tuhan, kita mau angkat pujian, ku percaya firman-Mu. Shalom teman-teman sekolah minggu, apa kabar? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat. Pada saat ini kita mau mendengar cerita Tuhan. Sebelum kita mendengar cerita Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kakak pimpin dalam doa. Tuhan yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia, kebaikan, dan penyertaan dari Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul secara online dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami sudah menyiapkan hati dan telinga kami untuk mendengar cerita Tuhan. Kiranya kami mengerti, kami pahami apa yang menjadi kebenaran Tuhan di hari ini.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tema hari ini yaitu anak kecil yang berdampak besar. Terambil dari 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai 33. Kira-kira anak kecil yang berdampak besar seperti apa? Siapa ya yang mau kakak ceritain? Ada yang tahu? Adik-adik sekolah minggu boleh dibaca Alkitabnya di 2 Tawarik pasal 34. Di situ diceritakan tentang Raja Yosia. Raja Yosia, Kak. Siapa ya, Kak? Penasaran? Mau tahu ceritanya? Ini dia. Hari ini kita mau dengar cerita tentang Raja Yosia. Raja Yosia menjadi raja selama 31 tahun. Pertama kali Yosia diangkat menjadi raja waktu Yosia berumur 8 tahun. Wah, 8 tahun. Masih kecil banget ya teman-teman sekolah minggu. Yosia harus memimpin kerajaan Yehuda di usianya yang masih sangat muda. Walaupun masih kecil, Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di tahun ke-8 Yosia menjadi raja, Yosia merobohkan dan menghancurkan berhala-berhala dan patung-patung dewa. Di tahun ke-16 Yosia menjadi raja, Yosia memanggil hamba-hambanya untuk memperbaiki rumah Tuhan. Nah, waktu mereka sedang bekerja memperbaiki rumah Tuhan, ada seorang imam namanya Imam Hilkia menemukan kitab Taurat. Hilkia berkata, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu, kitab itu dibawa ke Raja Yosia. Ada hamba raja namanya Safan. Safanlah yang membacakan isi kitab itu. Dan Raja Yosia mendengarkan apa yang dibacakan oleh Safan. Mendengar isi kitab itu, Raja Yosia sangat sedih. Raja Yosia menyadari selama ini bangsanya tidak hidup sesuai dengan perintah Allah yang ada di kitab itu. Bangsanya tidak taat kepada Allah. Saking sedihnya Raja Yosia, sampai-sampai ia mengoyakkan pakaiannya. Sesudah itu, Raja Yosia meminta semua orang di kerajaan Yehuda untuk berkumpul di rumah Tuhan. Raja Yosia pun membacakan isi dari kitab Tuhan yang ditemukan itu. Raja Yosia meminta semuanya beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Raja Yosia mau semua orang menyenangkan hati Tuhan. Lalu Raja Yosia kembali menghancurkan seluruh berhala-berhala dan patung-patung dewa. Selama Yosia menjadi raja, semua bangsanya beribadah kepada Tuhan dan tidak menyembah berhala. Nah, itulah cerita hari ini, yaitu tentang Raja Yosia. Raja Yosia sekalipun masih kecil, masih muda, tapi hidupnya berdampak besar. Karena apa? Karena Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang pertama, Raja Yosia percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Raja Yosia menghancurkan patung-patung dewa dan berhala-berhala.
Yang ketiga, Raja Yosia merapikan rumah Tuhan. Yang keempat, Raja Yosia percaya kepada kitab Tuhan dan taat pada perintah-perintah Allah. Yang kelima, Raja Yosia membawa bangsanya ke jalan yang benar, tidak menyembah berhala, beribadah kepada Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Di sini siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Kita semua pasti mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, walaupun masih kecil, bisa loh punya hidup yang berdampak besar seperti Raja Yosia. Asalkan mau hidup benar di hadapan Tuhan. Contohnya, rajin beribadah sekolah minggu, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, taat pada orang tua, rajin belajar, dan masih banyak lagi. Pokoknya hal-hal benar di hadapan Tuhan. Begitu firman Tuhan hari ini, kita mau tutup dalam doa, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya Kau tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya hidup kami dapat berdampak besar. Sekalipun usia kami masih muda, masih kecil Tuhan, kami mau hidup yang taat. Kami mau menyenangkan hati Tuhan seperti Raja Yosia. Terima kasih Tuhan untuk cerita-Mu hari ini. Kiranya dapat kami pahami, dapat kami ingat, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan berkati kami, kedua orang tua kami, saudara kami, dan teman-teman kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami mengucap syukur, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Dia memanggilku dan telah
Gimana? Udah ngerti belum challenge yang tadi dijelasin? Jangan lupa dikerjain ya. Sambil siapin peralatan, siapin perlengkapan untuk challenge hari ini, kita mau lihat challenge minggu lalu. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Kakak-kakak sekolah minggu GKPI Citerep mau mengucapkan selamat ulang tahun ya buat adik-adik sekolah minggu yang ulang tahun dari tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober 2020. Sekarang kita sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu hari ini. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Raja Yosia yang memberikan teladan yang sangat bagus. Sekarang kita mau berdoa. Semua ikut berdoa ya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan mengenai teladan Raja Yosia. Dari kecil, Raja Yosia mencintai Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, dan hidup tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Raja Yosia mengajak semua rakyat untuk meninggalkan semua berhala, meninggalkan allah-allah lain, menyembah kepada Tuhan yang hidup saja, setia beribadah kepada Tuhan, dan menjauhkan dari segala kejahatan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menebus dosa-dosa kami di kayu salib dan mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat di surga bagi orang percaya. Oh Tuhan Yesus, berkatilah kami, berkatilah orang tua kami dan saudara-saudara kami. Oh Tuhan Yesus, peliharakanlah kami, tolong kami mencintai Tuhan, mencintai keluarga, menjaga kesehatan kami, dan hidup seturut kehendak Tuhan. Dengarlah doa kami, oh Tuhan Yesus. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin.